warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang mekanisme deformasi via dislokasi pada sebuah besi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Azansyah. Dan saya Aco Sulaiman. Dan nama saya Geraldson Timotius. Jadi, dislokasi adalah sebuah kecacatan pada kristal yang berbentuk seperti sebuah garis yang menyebabkan deformasinya itu menggunakan tegangan yang lebih rendah daripada kristal yang sempurna. Contohnya terdapat pada sebuah karpet yang kita kerutkan. Itu merupakan sebuah contoh dari dislokasi. Pertama, solid solution strengthening, penguatan larutan padat. Pada mekanisme ini, atom asing ditambahkan ke dalam logam utama. Atom tersebut bisa menggantikan posisi atom induk atau masuk ke dalam ruang antar kisi. Karena ukuran atom asing biasa berbeda dengan logam atom induk, hal ini menciptakan distorsi lokal pada kisi kristal. Distorsi ini membuat dislokasi atau garis cacat dalam struktur kristal lebih sulit untuk bergerak karena jalur perpindahan dislokasi terhambat oleh perbedaan ukuran dan tegangan internal yang muncul. Akibatnya, logam menjadi lebih kuat, meskipun kadang keuletan bisa menurun. Contoh nyata dari solid solution strengthening ini, baja karbon, C sebagai atom interstisi di dalam Fe dan kuningan, Zn sebagai atom substitusi dalam Cu. Precipitation hardening. Dalam metode ini, logam paduan didinginkan atau dipanaskan dengan cara tertentu sehingga terbentuk partikel kecil dari fase kedua yang tersebar di dalam matriks logam. Presipitat ini berfungsi sebagai batu kecil dalam logam yang menjadi rintangan kuat bagi pergerakan dislokasi. Ada dua mekanisme utama hambatan dari precipitation hardening. Pertama, dislokasi harus menyelinap di antara presipitat yang rapat. Dan kedua, dislokasi harus membelok atau melengkung mengelilingi presipitat. Grain boundary strengthening. Logam tidak terdiri dari satu kristal besar, melainkan banyak butir kristal kecil, grain yang saling bertemu di batas butir. Dislokasi biasanya bergerak dalam satu butir, tetapi ketika mencapai batas butir, pergerakannya akan terhambat karena orientasi kisi-kisi kristal di butir yang berbeda tidak sama. Semakin kecil ukuran butir, semakin banyak batas butir yang tersedia, sehingga semakin banyak hambatan bagi pergerakan dislokasi. Inilah sebabnya logam dengan butir halus biasanya lebih kuat daripada logam dengan butir kasar. Contoh nyatanya yaitu baja yang diberi perlakuan panas sehingga ukuran butirnya halus dan logam hasil proses rekristalisasi dengan pendinginan cepat. Work hardening. Saat logam mengalami deformasi plastis, misalnya ditempa, digulung, atau ditarik, jumlah dislokasi di dalam struktur kristalnya meningkat drastis. Dislokasi ini kemudian saling berinteraksi, saling menahan, dan saling mengunci satu sama lain sehingga semakin sulit bagi dislokasi baru untuk bergerak. Akibatnya, logam menjadi lebih kuat dan keras. Namun, ada konsekuensinya. Semakin tinggi tingkat deformasi plastik, keuletan logam menurun karena logam menjadi lebih rapuh. Contoh nyatanya yaitu tembaga yang ditarik menjadi kawat dan baja yang digulung dingin.